Air bersih adalah kebutuhan dasar manusia. Namun, apakah kualitas dan ketersediaan air di lingkungan kita sudah aman dan cukup? Dalam video ini, kami, kelompok 10 K43 pengantar prinsip berkelanjutan, akan menganalisis keadaan dan ketersediaan air bersih di lingkungan ITB Jatinangor yang berkaitan dengan SDGs nomor 6 tentang sanitasi dan air bersih. SDGs 6 menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Tidak hanya membahas isu-isu terkait air minum, sanitasi dan kebersihan, SDGs 6 juga membahas mengenai kualitas dan keberlanjutan sumber daya air di seluruh dunia. Sebenarnya, apa aja sih peran air bagi kehidupan kita? Kita sebagai mahasiswa yang menghabiskan banyak waktu di kampus, sangat bergantung pada air loh. Kegiatan seperti mencuci tangan, kegiatan sanitasi, berwudu, bahkan sampai makan dan minum, membutuhkan air yang kualitasnya terjaga. Gak cuma untuk konsumsi mahasiswa kampus, air yang bersih juga sangat dibutuhkan untuk kebersihan lingkungan kampus. Tanpa air yang cukup, kebersihan lingkungan kampus akan menurun, sehingga aktivitas mahasiswa juga akan terganggu. Ternyata sepenting itu ya air bersih di lingkungan kita. Tapi bagaimana sih cara distribusi air di kampus kita? Dengan Bapak siapa ya? Dengan Bapak Wawan Wahidin. Kalau dari ITB Jatinangor ini kita menggunakan dari PDAM ya. Ini pure dari situ 1. Situ 1 itu air dari resapan-resapan yang ada di kampus. Di treatment lagi ke WTP. Kalau rutin sih enggak, tapi sudah diuji oleh dari FTSR juga kan, dari Rio pernah itu coba sama dari prop kita juga, dari yang bikin WTP ini itu Pro Indratmo sama Pro Cepat itu sudah diuji. Selama ini air di ITB itu ya terutama air bersih ya belum pernah ada tercemar atau ada yang sakit karena minum air di sini. Di treatment ini sudah ada filternya ya, terutama kan di sini ada sen sama zionit juga di sini. Terus yang tahap filter terakhir kan ada juga karbon, sudah terfiltrasi dari WTP-nya gitu. WTP sendiri sedang diajukan pemeliharanya. Kalau untuk tangki dan yang lainnya paling kita melihat endapannya. Nanti itu ada endapan kan gitu. Karena kita airnya air olahan pasti akan dapat melihat kapasitas endapannya. Kan saya sama petani itu air cuma 2 orang ya dari air di Jatinangor ini. Kalau sama saya sedikit terjangkau. Di beberapa titik sama keruh ketika hujan. Nah itu kira-kira kenapa kok bisa gitu ya Pak? Kalau keruh itu pasti pagi-pagi. Ya pagi-pagi kan dipakai malam kan kosong itu yang reservoir atas. Ya. Nah pagi-pagi kan dinyalain lagi ini pasti ada keruh. Kenapa? Karena ada endapan di dalam pipa. Karena kan kita bukan dari PDAM ya. Kalau PDAM setiap waktu aman gitu, pasti jernih airnya. Karena kita memakai olahan kan, pasti di dalam pipa itu pasti ada endapan. Jadi air pertama itu pasti keruh, tapi nggak akan lama.
sekitar 10 menit sampai 15 menit pasti keruh dulu. Tapi nanti juga kan udah nyampe ke penampungan, Iya. penampungan tiap-tiap kelas kan gedung ada, nanti ada endap. Jadi yang dipakai untuk ke air atau yang di water refill juga yang diminum itu udah jadi. Apalagi yang air minum kan, tahu nggak Iya. yang air minum? Water Yang station. water station itu aman banget. Kenapa saya rekomendasiin? Karena di dalamnya juga ada lagi filtrasinya, filterisasinya. Ternyata air yang selama ini kita pakai asalnya dari sini. Tapi memangnya kualitas dan ketersediaan air di lingkungan kampus ini sudah optimal ya dirasakan oleh warganya. Aku Laika Nurul Maira dari Fakul FTSL. Hampir tiap hari sih deh, buat air keperluan di sini aja deh. Lumayan sering sih, mungkin kalau misalnya air yang umum sering, mungkin buat ke toilet atau cuci tangan dan lain-lainnya. Kalau air refill juga lumayan sering sih setiap siang kalau kurang. Ya lumayan sering lah setiap hari. Jam 5, menit sampai jam 2. Kalau bau, nggak bau sih deh. Biasa aja, iya. Bagus sih, selama ini bagus. Nggak ada yang bau yang menyengat itu nggak ada sih. Selama ini masih bagus sih. Bersih. Nggak bagus sama sekali. Ya biasanya sih di GKU buat ya kudu di toilet atau nggak di tempat-tempat refill air. Di kamar mandi sama refill air. Kalau kamar mandi di GKU 3, terus kalau refill tuh sama GKU 3 juga. Kadang bersih, kadang kotor gitu deh. Paling coklat kalau lagi kotor gitu. Ini kadang ada yang nggak jernih, dia agak keruh gitu atau tapi itu masih oke sih, masih masuk jernih sih. Selama ini sih yang aku temuin jernih-jernih aja ya, nggak pernah ada yang bau sama keruh. Apakah kalau ada hujan besar, kotor. Aman-aman aja sih. Selama ini aku aman sih, belum pernah sakit apa gitu karena air belum. Jadi kayak aman aja sih. Pas. Kalau gunain air, alhamdulillah lancar aja deh. Lancar aja. Nggak, ya, nggak mati, nggak ada matinya gitu. Pas sholat maghrib itu benar-benar airnya mati semua. Jadi kayak agak jauh gitu, tapi kan di seberang aja sih. Cuman itu ada airnya, tapi yang di kita nggak ada. Di musola dekat gedung-gedung Siswabadi ya. Alhamdulillah sih nggak pernah sakit gitu. Sebelumnya nggak ada. Sangat puas sih deh. Kayaknya puas-puas aja sih, soalnya bersih juga. Jadi kayak ya udah tinggal pakai nggak kotor nggak gimana-gimana, aman aja. Enggak. Puas banget nih. Setelah menyebarkan kuesioner ke 100 responden, kami mendapatkan hasil bahwa sebagian besar responden cukup puas dengan kualitas dan ketersediaan air bersih di ITB Jatinangor. Namun, beberapa dari mereka masih merasa belum puas dan mengalami kendala dalam mengakses air bersih. Hal ini dibuktikan dengan grafik-grafik berikut ini. Pertama adalah melakukan perawatan rutin pada pompa dan tandon air. Dengan perawatan berkala, seperti pengecekan mesin pompa dan pembersihan tandon, maka aliran air dapat menjadi lebih stabil dan merata ke seluruh area kampus. Rekomendasi berikutnya adalah pemasangan filter sederhana pada jalur distribusi air, terutama di lokasi yang sering mengalami kekeruhan. Pemasangan filter ini dapat membantu untuk menyaring endapan ataupun partikel kecil sebelum sampai ke keran yang digunakan oleh mahasiswa maupun kantin.
Kebersihan lingkungan sekitar saluran air juga harus ditingkatkan. Sampah yang menyumbat saluran air dapat mengganggu saluran air dan dapat menurunkan kualitas air. Partisipasi mahasiswa, petugas kebersihan, dan seluruh warga kampus juga sangat penting untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih. Selain perbaikan teknis, kesadaran pengguna juga harus diperhatikan. Kita sebagai mahasiswa harus diedukasi secara bijak untuk menggunakan air. Contohnya dengan mematikan air keran setelah digunakan, menjaga kebersihan toilet, dan melaporkan dengan segera jika ada fasilitas air yang rusak. Nah, yang tadi itu adalah beberapa saran dan rekomendasi dari kami untuk menyikapi berbagai keluhan mengenai kualitas dan ketersediaan air bersih di lingkungan kampus ITB Jatinangor. Menurut salah satu jurnal yang ditulis oleh Gus Dini et al. Terkait kelangkaan air bersih, beberapa kebijakan yang dapat diberlakukan untuk mengatasi permasalahan terkait kualitas dan ketersediaan air bersih adalah yang pertama, kebijakan teknis berupa perbaikan instalasi pengolahan air secara berkala, mengevaluasi jaringan distribusi air, menurunkan potensi pencemaran air khususnya di permukaan, dan melakukan evaluasi dan penurunan kebocoran hingga 20% di titik-titik tertentu. Dan untuk kebijakan non-teknis, yaitu dengan peningkatan kesadaran untuk menghemat air, dan yang kedua, untuk mengevaluasi kinerja pelayanan para operator atau penyedia layanan air bersih. Nah, itu dia hasil dari analisis kualitas dan ketersediaan air bersih di lingkungan ITB Jatinangor. Kami harap video ini dapat meningkatkan kesadaran kita semua untuk menggunakan air secara bijak, karena air adalah tanggung jawab kita bersama.